Kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are Halo, shalom semuanya. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Yuk, yang udah siap boleh dibuka kameranya. Saya tunggu sampai 1 jam ke depan. Oh enggak, ya yuk mari teman-teman. Senang sekali bertemu lagi dengan teman-teman semua. Walaupun melalui virtual, tapi kita percaya kasih Tuhan tetap
tetap selalu ada di rumah, di tempat manapun kita berada. Ada amin teman-teman. Amin. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari ini. Boleh melambaikan tangan? Wah, El semangat banget El, luar biasa. Wah, 2 tangan, luar biasa El. Oke, aku juga mau nyapa nih teens yang lagi ada di Lampung. Mana coba kita boleh lihat? Hai. Apa belum siap ya? Oke deh, oke. Shalom teman-teman teens dan teman-teman yang terkasih semuanya. Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi berkumpul di tempat ini, berkumpul bersama bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Oke, mari teman-teman coba lihat kiri kanannya. Terus cek, aduh teman-teman kelompok aku, kelompok kombas apa? Face aku, sel aku semuanya udah komplit belum ya? Kalau belum coba tolong ditelepon ya. Coba tolong diajakin. Jangan lupa sekarang saatnya kita mau puji-pujian bareng, kita mau dengar firman yang luar biasa. Yo, kita bersyukur. Wah itu dia teman-teman teens sudah ada. Kita mau sapa dulu yuk teman-teman teens kita. Hai. Wah ramai banget, luar biasa. Boleh spotlight Jai? Udah ya? Oh iya, oke. Hai, luar biasa. Coba di unmute, aku mau denger dong suaranya, coba. Shalom teman-teman teens, mana suaranya? Oke, luar biasa. Siap untuk muji Tuhan ya teman-teman semuanya, teman-teman teens dan teman-teman kita semua. Kita bersyukur kalau kita boleh disatukan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus di tempat ini. Kita bersatu hati sungguh memuji dan memuliakan namanya. Karena kita semua adalah bagian dari kerajaan Allah. Yeay. Yeay. Mari kita mau nyanyikan, Tuhan satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari teman-teman teens. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Coba yang ada suami istri bergandengan tangan. Ayo teens bergandengan tangan semuanya. Dalam satu kasih, amin. Bergandengan tangan. Dalam satu iman, saling mengasihi. Di antara apa teman-teman? Keluarga. Yes, kerajaan. Sungguh bersyukur kalau kita boleh ada di komunitas ini bersama dengan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi teman-teman, kita mau nyanyikan lagu ini. Tuhan satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Tuhan Oh Yesus, Tuhan dan Ayo kita mau berjabat tangan virtual, gak apa-apa, yang teens boleh berjabat tangan, satu kasih berjabat tangan dalam oh katanya nggak boleh jabatan tangan, ya udah begini aja ya. Oke, betul. Para kami keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi bergandengan tangan. Yang keluarga aja katanya, yang lain pura-pura aja nggak apa-apa. Satu kasih bergandengan tangan dalam satu amin. Saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ya, berjabat tangan virtual. Berjabat tangan dalam satu kasih, amin. Berjabat tangan apa? Dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah. Benar Tuhan, kami bersyukur kami semua satu keluarga dalam Engkau. Keluarga kerajaan Allah, amin. Keluarga kerajaan Allah. Yes, sekali
dilihat lagi. Temannya semua udah komplit semuanya. Saya lihat nih tim semangat banget nih. Sekali lagi dong kita mau support mereka. Yeay! Ini merupakan suatu kasih karunia loh, bisa berkumpul bersama. Bener gak? Offline. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay, luar biasa. Thank you juga buat peminanya di sana, ada Ko Budi, Ciose, Ronald dan Merlin. Luar biasa. Yeay. Percaya apa yang kita tabur pasti Tuhan lipat gandakan. Ada amin teman-teman. Amin. Oh, saya juga mau ajak teman-teman yang masih menutup kameranya dengan malu-malu, mari kita buka. Ayo, dibuka teman-teman supaya kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Yeay. Oke, saya mau tanya dulu teman-teman, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Saya boleh lihat jempol-jempol yang terangkat? Kalau kita masih dalam keadaan sehat, kita masih boleh makan. Semua siapa yang makan hari ini dengan baik dan benar? Saya mau lihat. Puji Tuhan. Siapa yang masih mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan? Kerjaan, masih ada sanak saudara, lengkap semuanya itu merupakan kasih karunia Tuhan. Ada amin teman-teman? Yes, amin. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau kalau Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami mau buka dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan melalui wafat-Mu di kayu salib. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kami Tuhan Yesus, kami menghadap Engkau. Kau yang paling tahu kedalaman hati kami Tuhan. Kau yang paling tahu isi hati kami. Tapi kami mau belajar Tuhan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, apapun keadaan kami. Begitu banyak Tuhan hal yang bisa kami syukuri. Bukakan mata hati kami Tuhan Yesus untuk melihat semua itu Tuhan. Mungkin saat ini mata kami tidak bisa melihatnya, tapi kami percaya melalui lagu pujian yang kami naikkan, kami angkat hati kami. Kami percaya kami bisa melihat begitu banyak berkat-Mu yang luar biasa untuk kami dan keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami akan membalas cinta-Mu Tuhan Yesus selain puji-pujian padamu. Selain naikkan syukur yang terbaik yang bisa kami berikan padamu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus, Kau ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Baik kami berada di bawah maupun kami di atas Tuhan. Saat kami sendirian atau saat kami bersama-sama dengan orang lain Tuhan, Kau ada di samping kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau selalu ada untuk kami. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar selalu bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Thank you Lord for your love Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Mari angkat hatimu yang terbaik. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, kami mau ingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami bersyukur padamu Yesus. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sungguh Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita mau bersyukur secara serentak. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, Kau sungguh baik untuk kami. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah lepas daripada kami Tuhan Yesus. Untuk setiap pertolongan yang Kau berikan saat kami membutuhkan Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Untuk perlindungan-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk berkat yang begitu melimpah kepada kami semua, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Angkat hatimu, naikkan syukurmu yang terbaik. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih. Mari belajar naikkan mazmurmu, syukurmu yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang terlintas di dalam pikiranmu tentang kebaikan Tuhan, naikkan itu dengan sepenuh hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluargamu. Terima kasih Tuhan, nilai ulanganku baik Tuhan Yesus, nilai tesku baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sekolahku baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mama papa yang begitu baik untuk aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk teman-teman sahabat yang boleh ku kenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kami bersyukur, selalu bersyukur. Thank you Lord Jesus buat kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin Yesus. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Kau selalu ada untuk kami. Kami bersyukur Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan, kami akan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami Tuhan,
Kau turun tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap puji-pujian kami naikkan dari hati kami Tuhan. Kau menerimanya Tuhan Yesus dengan baik Tuhan. Kau lihat Tuhan Yesus setiap kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami percaya Tuhan, mari Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam diri kami dan keluarga kami pada saat ini. Kami percaya saat pujian dinaikkan, kuasa-Mu turun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kau sungguh baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Shalom teman-teman. Oke, saya lihat begitu besar semangatnya. Untuk teman-teman teen spesial, bebaskan rohmu. Kamu boleh berdiri, boleh jingkrak, boleh ngapain aja senyaman-nyamannya. Untuk teman-teman yang lain juga ya, boleh berdiri kalau mau berdiri, boleh duduk kalau mau duduk, terserah. Yang penting naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin. Yeay, kita mau sungguh rasakan begitu dalam dan besarnya kasih setia Tuhan. Sungguh, meskipun kadang-kadang kita gak merasakannya, tapi kasih itu tetap ada. Mari kita mau belajar buka hati kita. Kita mau sungguh nyatakan, Tuhan kasih-Mu begitu dalam untuk setiap kami di tempat ini. Yeay. Mari kita katakan, Tuhan begitu besar kasih-Mu yang tercurah untuk dunia ini. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau berikan hidup-Mu bagi diri. Katakan apa teman-teman? Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamat. Apa? Ku puji Kau selalu. Katakan apa? Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti siapa? Yesus Tuhanku. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan sungguh kasih-Mu tercurah bagi dunia ini, bagi kami, bagi keluarga kami, dan setiap orang yang kami kenal. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau berikan hidup-Mu bagi diri. Coba katakan apa teman-teman? Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selalu. Siap, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus tuh. Siap ya, bertepuk tangan di atas kepala. Betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingan. Amin. Apa? Tiada duanya, Tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Nada. Yes Lord, tiada seperti Kau. Kau tiada bandingannya Tuhan. Terima kasih Kau sudah ada dan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Siapa katakan? Yesus Tuhanku. Yeah, haleluya. You are great Lord.
gini ya, kita bersyukur kita punya Allah yang kuat, ada amin. Kalau Tuhan ngikutin perasaan kayak kita, apa kabar dunia? Gak asik ya kan? Puji Tuhan kita punya Tuhan yang begitu kuat. Tuhanlah gunung batu kita dan mazmur kita, ada amin. Karena itu hati kita percaya teman-teman. Yeay. Mari kita mainkan lagu ini, kita mau teguhkan hati kita. Karena setiap kata-katanya itu dari Alkitab dan benar-benar bisa menguatkan kita. Yeay. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apa? Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Hey, nyanyikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan dengan segenap hati, Kau sungguh gunung batu kami, mazmur kami Tuhan. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin Yesus. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan apa Yesus? Kaulah menang, amin. Dan kota perlindungan. Katakan apa? Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Percaya apa teman-teman? Takkan pernah berubah. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Thank you Lord Jesus untuk kasih setiamu. Thank you Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan untuk kami. Yeay. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini teman-teman. Sungguh Kau kekuatan dan mazmur kami, kota benteng kami Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya Kau gunung batu dan kota keselamatan kami dan keselamatan. Katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara apa dan kota perlindungan. Angkat hati kami, yeay. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari kita bertepuk tangan di atas. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Segenap hati katakan apa? Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Amin. Kasih setiamu. Kasih setia Apa? tak pergi dari. Sekali lagi ya. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Yeah, you are great Lord. Kau sungguh baik untuk kami. Terima kasih Kau puji-pujian kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Tuhan. Tuhan, kami percaya saat ini seluruh isi surga juga bersorak-sorai bersama dengan kami Tuhan. Karena kami percaya Kau sungguh senang saat kami memuji Engkau. Saat kami mengangkat tangan Tuhan berserah padamu. Saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami percaya Tuhan Kau melihatnya dengan hati yang begitu senang Tuhan, begitu bahagia. Ini kami Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan.
Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat kami berada di jalan-Mu Tuhan. Setiap hari, semakin hari Tuhan, kami semakin mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Saat kami butuhkan penguatan Tuhan Yesus, kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Saat kami bertuhan pertolongan Tuhan Yesus, saat kami habis pengharapan kami bersyukur Kau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Engkau penolong kami Tuhan, Kau penghibur kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami menghadapi badai apapun Tuhan, saat kami menghadapinya bersama dengan Engkau, kami percaya kami bisa melawan badai itu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Ketika badai hidup menerpa, ku taruh harapku kepadamu. Ketika kenyataan berbeda, ku tetap percaya kepadamu. Sekali lagi kita mau kata. Ketika badai hidup menerpa, kami taruh harap kami hanya padamu Tuhan. Ku taruh harapku kepadamu. Ketika kenyataan berbeda, kami mau belajar percaya kepadamu Tuhan. Ku tetap percaya kepadamu. Engkau penolongku, penjagaku. Engkau pengharapan di hidupku. Engkau yang ku perlu, oh Yesusku. Segala pujian bagimu. Sungguh hanya Engkau yang kami perlu di setiap kehidupan kami Tuhan. Saat kami hadapi kenyataan yang mungkin berbeda dengan ekspektasi kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau. Kami percaya Kau lembutkan hati kami Tuhan Yesus, dan kami dapat kekuatan daripadamu Tuhan Yesus. Jika badai hidup menerpa, ku taruh harapku kepadamu. Yes, Lord. Ketika kenyataan berbeda, amin Yesus, ku tetap percaya kepada, sebab Kau penolong kami. Engkau penolongku, penjagaku. Engkau pengharapan di hidupku. Amin. Hanya Engkau yang kami perlu, yang ku perlu, oh Yesusku. Segala pujian, biar saat ini kuasa Tuhan mengalir pada kita. Katakan Kau penolongku, penolongku, penjagaku. Engkau pengharapan di hidupku. Engkau yang ku perlu, oh Yesusku. Segala pujian baik. Sungguh Kau penolong kami Tuhan, penolongku, penjagaku. Sungguh Kau pengharapan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hidupku, Engkau yang ku perlu, oh Yesusku. Segala pujian bagimu. Sungguh hanya segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu.
pujian bagimu. Sungguh hanya pujian yang terbaik yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Kami mau nyanyian yang terbaik untuk Engkau Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak kami angkat hati kami memuji-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak segenap hati kami memuji-Mu Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sesungguhnya Kau yang layak kami sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sungguh hanya Kau yang layak kami sembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau. Untuk teman-teman yang tergerak untuk mengatakan kata-kata nubuatan, penguatan, dipersilakan untuk unmute.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berbicara kepada kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kalau kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan. Untuk setiap kami di tempat ini, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya Tuhan, untuk Kau taburi benih firman-Mu. Kami berdoa untuk kami ke Tuhan Yesus dan Ciose Tuhan Yesus yang akan berbicara di teens Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan yang memimpin mereka. Kau taruh setiap perkataan-Mu yang ingin Kau sampaikan untuk kami Tuhan Yesus di dalam bibir mereka Tuhan, dalam mulut mereka, sehingga setiap perkataan mengandung kuasa Tuhan, dapat mengajar kami, mendidik kami Tuhan Yesus, dan mengajarkan kami kembali ke jalan-Mu Tuhan, mengetahui kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tutup bungkus juga setiap keluarga kami, anggota keluarga kami, keluarga besar kami Tuhan Yesus, semuanya Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Bunda Maria yang baik, kami bersyukur kami punya pendoa yang begitu luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bunda Maria. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Silakan kami ke. Untuk saudara-saudari sekalian yang sangat teramat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Saya diberikan tema adalah J Power, Jesus Power. Karena memang sasaran daripada iblis keluarga-keluarga. Karena kalau keluarga hancur, kota hancur, negara juga hancur. Maka we need J power in our family, also in ourselves. Nggak kuat gitu kalau untuk menahan semua serangan dengan kekuatan sendiri, nggak kuat. So we need Jesus. Every day, more and more. Saya ingat dulu di keluarga saya yang paling duluan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Udah gitu, saking semangatnya, saya itu kalau dapat apa di rumah saya kayak penginjilan gitu kan, ke orang tua, kemana-mana. Agak menggurui lah gitu. Nggak mempan, bahkan saya diserang balik. Ternyata kalau untuk keluarga, kita rindu seluruh keluarga mengalami Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau untuk keluarga, yang paling penting daripada kata-kata adalah kesaksian hidup. Apakah mereka melihat Yesus di dalam melalui hidup kita? Apakah mereka melihat bahwa Allah semesta alam beserta dengan kita? Karena mereka tahu kita 24 jam sehari, jadi benar-benar kalau untuk keluarga yang paling ampuh adalah kesaksian hidup. Pernah saya ketemu dengan seorang anak, dia curhat sama saya. Padahal ibunya itu aktivis gereja, prodiakon, bahkan menjadi koordinator dari PD. Bapaknya juga pokoknya tahunan lah mereka katanya ikut Tuhan di persekutuan doa di gereja.
Tapi anak ini stres. Dan satu kali curhat sama saya, dia bilang, saya kecewa katanya sama orang tua. Karena apa? Kenapa saya bilang, habis mama pembohong. Suka bohong katanya mama. Kalau papa suka main kuasa gelap katanya. Jadi bisnisnya itu pasti memanggil kuasa gelap. Jadi bagaimana anak ini bisa bersungguh-sungguh dengan Tuhan ketika melihat orang tua itu kayak pakai topeng gitu. Di gereja kayaknya holy banget, tapi di belakang semua itu anak tahu bagaimana orang tuanya. Jadi yang paling penting kalau kita mau keluarga kita semua diselamatkan adalah kesaksian hidup. Dan juga yang kenapa itu suka berantem gitu keluarga ya. Karena suka mengungkit-ungkit. Kalau udah selesai masalah, itu jangan diungkat-ungkit lagi. Tapi biarlah semua masalah kalau udah selesai. Saya pribadi juga, karena kan kalau di keluarga itu karena kita deket, jadi saling melukai gitu kan, gampang terluka. Maka kita mesti ngambil keputusan untuk mengampuni dan melupakan. Jangan mengungkit-ungkit. HP juga kalau udah kebanyakan video, kebanyakan foto-foto, kebanyakan macam-macam, bisa hang HP itu. Maka yang harus kita buat adalah delete, menghapus supaya ada space kosong di HP kita. Demikian juga hati dan pikiran kita mesti punya space kosong untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang baru. Jadi biarlah kita mendelete, menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah selesai. Jangan kita ungkit-ungkit lagi. Saya ingat Paus pernah berkata, baik di keluarga maupun di komunitas, atau dimanapun di gereja, dimanapun kita berada, itu kan seperti bangunan bata, gitu ya, bata, akhirnya jadi satu bangunan. Nah, yang merekatkan satu bata dengan bata yang lain adalah semen, untuk mengikat batu bata itu. Demikian juga di keluarga kita seperti bata-bata ini yang disusun satu dengan yang lain. Maka apakah semen yang mengikat kita satu dengan yang lain? Maka Paus berkata, semen itu yang bisa mengikat keluarga secara abadi atau PD atau gereja adalah pengampunan. Karena pengampunan adalah kasih yang terbesar. Bagaimana kita orang berdosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan putra yang tunggal untuk menghapus dosa kita, menebus segala dosa kita, dan mengampuni segala kesalahan kita. Maka kita mesti banyak saling mengampuni. Ada juga suami istri yang udah puluhan tahun menikah, maka ditanya, apa sih resepnya? Maka resepnya mesti banyak pengampunan. Banyak saling mengampuni. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Kita pun belum sempurna. Maka pengampunan adalah kasih yang terbesar. Ada juga, saya ingat ada satu Romo, dia suka mimpin retreat anak-anak katanya. Wah, paling seneng deh kalau mimpin retreat anak-anak gitu. Kalau kita udah agak redupin gitu ya, lampu, terus kita nyanyi di doa, ibuku namaku disebut, terus inget-inget kesalahan apa yang sudah dibuat bagi orang tua gitu. Wah, satu nangis langsung, pada nangis semua itu anak-anak SD. Mengingat kesalahan yang mereka buat untuk orang tua. Bisa nangis massal kata Romo itu ya. Nah, setelah selesai, nanti kalau udah selesai retreat, Romonya bilang,
nanti kalau di rumah minta ampun, minta maaf sama mama papa untuk semua kesalahan yang sudah kamu buat. Terus ada anak yang geleng-geleng kepala. Nggak mau Romo, tanya. Loh kenapa kamu nggak mau minta maaf sama orang tua? Habis mama papa juga kalau salah nggak pernah minta maaf katanya. Jadi saya juga nggak mau minta maaf, dia bilang gitu. Maka sebagai orang tua, biarlah kita memberi contoh kerendahan hati. Kalau salah, kita minta maaf. Karena memang kita belum ada yang sempurna. Kadang-kadang ada orang yang kata maaf tuh nggak ada di kamusnya gitu. Jadi pokoknya kalau salah, kalau apa, pantang minta maaf. Paling kalau dia udah rasa salah, nanti tiba-tiba dia jadi baik, atau dia nawarin bikin kopi, atau nawarin ini, tapi nggak minta maaf. Maka sangat penting untuk kita saling membalut luka di hati keluarga kita masing-masing dengan kerendahan hati, mau minta maaf kalau kita salah. Dan juga kapan orang itu diapresiasi? Kapan kira-kira orang diapresiasi? Yang saya lihat, orang akan menerima apresiasi sebesar-besarnya, sehabis-habisnya ketika di rumah duka. Ketika sudah almarhum, almarhumah, baru nanti puja-puji kepada almarhum, pada almarhumah. Tapi sayangnya mereka nggak dengar lagi. Ketika hidup, itu yang diucapkan, kenapa kamu nggak gini, kenapa kamu nggak gitu, kamu kurang ini, kurang itu, kamu nyebelin apa, yang negatif gitu. Nanti keingat yang positifnya kalau sudah di rumah duka. Mungkin pernah dengar apa enggak ya, tapi waktu itu pernah beredar lucu banget. Ada seorang istri katanya di rumah duka, biasanya kan puja-puji kepada almarhum atau almarhumah. Ini dia sebaliknya di rumah duka. Jadi waktu si istri disuruh kasih kata sambutan, istri ini dia bilang adalah suami saya tuh, almarhum suami saya, kalau ngorok tuh kenceng banget, saya sampai suka terganggu. Saking kenceng ngoroknya, dia kadang-kadang gitu, terus dia kebangun sendiri. Bayangin, dia kebangun sendiri akibat kenceng ngoroknya. Aduh, benar-benar gimana gitu katanya ya. Dan kelemahan kedua suami saya, itu kentutnya luar biasa baunya, apalagi suka dia kentut di balik selimut. Tiba-tiba pas dibuka selimutnya, waduh, mesti buka jendela, kentutnya parah banget, baunya ya, busuk banget. Pokoknya dia bilang kejelekan suaminya. Di rumah duka, semua kan kaget, aduh nih istri gawat banget ya. Orang biasanya bilang, oh dia tuh baik hati, suka, saya ingat dia beri ini, atau dia tuh perhatian, atau ini kok bilang ngoroknya kayak kereta api, kentutnya bau busuk. Tapi si istri bilang, semua yang tadi saya pikir itu kejelekannya, sekarang saya rindukan. Karena sekarang dia nggak bisa ngorok lagi, udah mayat sih. Dia nggak bisa kentut lagi, udah mayat. Jadi dia bilang kadang-kadang yang kita pikir kekurangan, kita mesti syukuri, itu tanda dia hidup gitu. Sekarang saya nggak dengar lagi ngoroknya kayak kereta api. Atau kentut yang bau banget itu. Keluarga kita itu bukanlah milik kita. Semua anggota keluarga kita milik Tuhan. Dan kita hanya tanda petik dipinjamkan selama berapa tahun kita nggak tahu. Hanya dipinjamkan. Maka senyebel-nyebelinnya, sebau-bau kentutnya misalnya ya, kita syukuri. Karena nggak selama-lamanya anggota keluarga kita tuh ada sama-sama kita. Someday, one day akan dipanggil pulang kepada pemiliknya, pada penciptanya. Entah saya dulu atau dia dulu. Tapi selama kita hidup, biarlah kita juga memberi apresiasi. Balance antara kita bilang salah-salahnya,
tapi kita juga terima kasih, kita juga beri apresiasi. Maka kalau ada orang ulang tahun, kalau saya disuruh jadi MC misalnya ya, saya akan memberi kesempatan untuk orang apresiasi. Coba misalnya, tolong beri 3 hal positif kepada yang ulang tahun ini. Misalnya beberapa orang lah, misalnya suami atau istri memberi apresiasi, atau anak, atau sahabat, atau pegawai, atau pimpinan. Minimal 3 hal lah, sebutkan yang baik yang ada pada pasangan, pada anak, pada keluarga. Karena kita punya kekurangan, tapi punya juga kelebihan. Biarlah kita saling memberi apresiasi satu dengan yang lain. Ada juga seorang punya 3 anak. Anak pertama perempuan, wajahnya sederhana, biasa-biasa aja. Lahir anak kedua laki-laki, ganteng banget, pinter. Anak ketiga lahir perempuan, cantik banget, juara kelas terus. Maka anak pertama yang biasa-biasa aja wajahnya, yang di kelasnya juga biasa-biasa aja, itu kayak di nomor 2-kan, di nomor 3-kan lah di antara 2 adiknya. Pada satu ketika anak ini ketika umur 28 lah, dia pergi ke puncak sama teman-teman. Pergi ke puncak sama teman-teman, nggak tahu gimana lah mereka ugal-ugalan mobilnya, tiba-tiba dia lagi tidur, nggak pakai safety belt. Tiba-tiba dibelokkan gimana, nggak tahu tabrakan, pintu di sebelah dia itu terbuka, dan dia mental kena cadas kepalanya. Dari satu mobil itu, cuman anak ini yang meninggal. Dan ketika di rumah duka, yang tadinya saya tahu anak ini nggak dianggap lah, kurang dihargai. Tapi ketika di rumah duka, orang tuanya dan kedua adiknya berkata, dulu waktu dia ada, kita kurang menghargai. Tapi ketika dia pulang ke penciptanya, kita baru merasakan kehilangan, dan kita mulai ingat segala kebaikan yang kita menghargai, tapi sudah terlambat. Jadi mumpung anggota keluarga kita masih ada, itu bukan milik kita, anak bukan milik kita, pasangan bukan milik kita, orang tua bukan milik kita, semua adalah milik Pencipta agung kita. Maka selama kita masih hidup bersama-sama, biarlah kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling minta maaf, saling memberi apresiasi. Dan itu semua sih nggak mungkin kadang-kadang dengan kekuatan sendiri. Apalagi kalau udah sangat terluka. Aduh, ada kan orang-orang mungkin dia dibesarkan dari keluarga yang kata-katanya tuh kayak silet. Suka mencabik-cabik hati gitu. Atau kelakuannya gimana lah gitu kan. Ya karena kan kadang-kadang dia lihat orang tuanya begitu. Jadi kadang-kadang kata-katanya tuh suka melukai. Biasa orang-orang yang kata-katanya suka melukai, dia itu membagi-bagi luka. Karena dia punya luka, maka nggak sadar kata-katanya melukai. Maka kita harus selalu mengampuni. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa gitu. Kadang-kadang tuh saya pimpin retreat remaja. Itu kadang-kadang mereka terluka dan dendam pada orang tua. Kalau orang tua punya masalah di luar atau punya masalah antar pasangan, kadang-kadang pelampiasannya sama anak. Atau anak dibanding-bandingkan. Jadi kadang-kadang menangis masal, dan biasanya kita bilang untuk pemulihan dengan orang tua, jadi ada orang tua di situ yang mewakili bapaknya, atau orang tua di situ mewakili ibunya. Waduh, itu luar biasa. Tangisan massal terjadi. Jadi bagaimana kadang-kadang luka itu karena ciong sama bapak atau ciong sama mama, itu benar-benar hanya Jesus power that can heal us, that can heal our family. We need Jesus power in our life. Maka
Pertama-tama kita mesti minta biarlah Yesus yang menjadi pemimpin keluarga di keluarga kita. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia hanya bisa membuat reformasi, but only Jesus can do the transformation. Hanya Yesus yang dapat mentransform menjadi ciptaan baru. Manusia sih cuma reformasi aja. Tapi kalau kita datang pada Yesus, dia sanggup transform kita. Apapun keberadaan kita, Yesus dapat mentransform, mengubah kita menjadi ciptaan baru. Kita lihat saja contoh daripada orang-orang kudus. Tadinya ada yang mereka berasal dari orang bejat. Dalam sejarah gereja misalnya, ada seorang pemuda tuh bejat banget, free sex, hidupnya suka-sukanya, egois, menghamili anak gadis misalnya. Lari dari rumah, tetapi ibunya mendoakan terus. Akhirnya si pemuda ini berjumpa dengan uskup, diinjili. Betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Karena kadang-kadang kalau nggak punya Yesus, itu mau buat baik, cuma tahan 2 minggu, marah-marah lagi. Mau buat baik, cuma tahan seminggu, gosip lagi, iri lagi, curiga lagi, nipu lagi. Gitu ya. Maka si pemuda ini kepengen baik tapi nggak bisa. Akhirnya betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ada Yesus juru selamat, dapat menebus segala dosa-dosamu, dapat menolong segala kesusahanmu. Ada J-Power. Dan pemuda ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Anak yang lahir di luar pernikahan itu meninggal, dan pemuda ini masuk seminari, menjadi pastor, Romo, akhirnya menjadi uskup. Dan kalau dia khotbah katanya ya, itu bisa menangis massal katanya. Karena dia merasakan betapa Tuhan Yesus mengampuni dia. Bahkan di kamarnya dikatakan itu banyak dia taruh Mazmur Daud. Mazmur 51, betapa bahagia orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan akhirnya si pemuda bejat ini menjadi santo. Kita semua pasti tahu, yaitu Santo Agustinus. Dan mamanya itu juga menjadi santa, yaitu Santa Monica. Karena ibunya ini berdoa untuk anaknya. Walaupun orang-orang bilang percuma, anak kamu tuh udah bejat banget. Udahlah percuma. Tapi dia tekun berdoa sampai lututnya katanya lecet. Dia mengejar anaknya dengan doa. Dan Allah Maha Hadir. Doa seorang tua itu luar biasa. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan untuk keluarga kita, untuk keselamatan. Tuhan mendengarkan karena Tuhan lebih rindu untuk keselamatan keluarga-keluarga. Jadi kita paling tahu kekurangan keburukan kita paling tahu. Kita nggak bisa mentransform diri kita dengan kekuatan sendiri. Karena itu terimalah Yesus Kristus Tuhan dan bertumbuhlah dalam Dia hari demi hari, karena hanya kuasa Yesus yang dapat mentransform kita menjadi ciptaan baru. 1 Petrus 1 ayat 23 akan saya bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, ke dalam roh dan jiwa kita, ke dalam keberadaan kita, ke dalam kegagalan kita, ke dalam penyakit kita, maka firman Tuhan berkata, kita dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup
dan kekal. Jadi ketika kita menerima Yesus, ada benih Yesus, benih yang tidak fana, benih yang kekal. Jadi kalau kita dulu pemarah, kalau kita terima Yesus, ada benih sabar. Yesus ada dalam kita. Ada benih kemurahan hati, ada benih kasih, ada benih damai sejahtera lahir dalam hidup kita. Bagian Tuhan sudah sempurna selesai. Maka di kayu salib Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dia sudah bertempur dan memenangkan seluruh pertempuran dalam hidup kita. Bagian Tuhan sudah selesai. Tapi ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Seperti bayi kalau baru lahir, itu nggak bisa langsung jalan. Nggak bisa langsung makan sendiri. Itu mesti ada latihannya. Maka benihnya sudah ada, benih sabar, benih murah hati, benih damai sejahtera, benih kesetiaan, ada ketika kita undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada bagian kita untuk melatihnya. Kita akan lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Ada orang kan gym, workout, jogging untuk latihan badani. Kita kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau tubuh, apalagi mungkin ada pria six pack, perempuan diet, latihan badani terbatas gunanya. Karena kan badan kita nih 70, 80, 90 tahun udah meninggal. Jarang sekarang udah. Kebanyakan 70 kali ya. Udah selesai. Latihan badani boleh. Tapi terbatas gunanya, kata firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Maka kita mesti melatih diri kita disiplin dalam beribadah. Karena mengandung janji baik untuk untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan badan ini terbatas, tapi ibadah atau latihan rohani berguna dalam segala hal, mengandung janji baik di dunia, apalagi di akhirat. Maka kita masing-masing mesti mendisiplin diri kita, punya waktu hening, berdoa pribadi. Jadi doa itu ngobrol sama Tuhan. Enggak monolog, tapi dialog. Jadi ketika kita berdoa, kita beri waktu hening untuk kita bisa mendengarkan, menangkap pesan Tuhan, entah lewat hati kita, lewat ide-ide di pikiran kita. Karena di dalam keheningan, itu adalah saat yang paling tepat untuk kita dapat mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan sekalipun menegur kita dengan keras, tetap ada kasih dan membangun kita kembali. Jadi kita disiplin untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk baca firman Tuhan. Karena makanan roh kita, kalau makanan badan nggak usah dibelajarin deh. Mau pizza, nasi goreng, mau empek-empek, mau apa lu, mantep deh. Kadang-kadang sampai mesti diet. Tapi makanan roh kita yang akan hidup abadi dan kekal, itu adalah sabda Tuhan, adalah firman Tuhan. Maka mau ngerti nggak ngerti gitu ya, kita mesti makan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah roh dan hidup Allah ada di situ. Kata dan di firman Tuhan dan di medsos lebih powerful dan di firman Tuhan. Kata lalu di firman Tuhan dan lalu di medsos, di WA, di mana, itu lebih powerful lalu di firman Tuhan. Karena ada roh dan kuasa Allah di dalamnya. Maka kita yang mesti latihan, fitness, gym, rohani. Latih diri kita beribadah, karena itu berguna dalam segala hal. Ketika badai menimpa hidup kita, kita punya fondasi yang kuat. Karena yang berbahagia yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kadang-kadang orang nggak bahagia karena kurang mendengar sabda Tuhan.
dan juga udah banyak dengar sabda Tuhan, nggak bahagia juga karena tidak tekun melaksanakannya. Kalau cuma dengar, nggak melakukan, membangun rumah di atas pasir, nggak kuat menghadapi cobaan dalam hidup. Supaya kuat, supaya kuat dan bahagia, kita mendengar firman dan tekun melaksanakannya. Latihlah diri kita beribadah. Karena ya, Efesus 1 ayat 18 dan 19 ini doa Paulus untuk umat di Efesus. Mungkin ada yang bisa tolong bacakan supaya gantian. Mungkin ada seorang pria yang bisa bacakan. Tolong bacakan Efesus 1 ayat 18 dan 19. Ada yang bisa tolong bacakan? Seorang pria? Silakan. Di unmute dulu. Unmute. Ada yang bisa tolong bacakan? Halo? Ada yang bisa tolong bacakan atau enggak? Kameka dari mana Kameka tadi? Hah? Efesus 1, 18 dan 19. Dan ia, Efesus 1 ayat 18. dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semangat. Jadi Efesus 1 ayat 18 dikatakan doa Paulus untuk umat di Efesus supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita nggak kudus, tapi dikuduskan oleh darah Yesus, dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan apa sih? Hebat kuasanya bagi kita di dalam kita itu sehebat apa? Firman Tuhan berkata, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi di dalam diri kita ada Yesus, ada benih ilahi yang biarlah Yesus makin bertambah besar dalam hidup kita. Kalau katanya almarhum Uskup Agung Leo Sukoto, kalau kita diberi tubuh Kristus, kita berkata amin, maksudnya supaya Yesus makin banyak, makin besar dalam hidup kita, dan ego kita makin kecil. Dan ketahuilah, ada kemuliaan, ada kehebatan, kekuatan kuasanya di dalam hidup kita karena ada Yesus Kristus Tuhan. Pernah saya kenal dengan seorang ibu di Bandung, itu minder, orangnya kecil gitu ya, belakang aja, pokoknya nggak kelihatan istimewa deh gitu. Kalau bersaksi nggak pernah bersaksi, udah tua lagi nih ibu. Terus dia pindah ke Jakarta karena suaminya pindah ke Jakarta, ada kerjaan, dia pindah. Lama saya nggak ketemu. Kemudian saya ketemu sama ibu ini. Wah, heran. Dulunya tuh kayak melempem lah gitu ya. Tiba-tiba jadi berapi-api nih ibu. Dan bersaksi. Saya kaget, apa yang terjadi nih ibu ya. Dia bilang, aduh, dulu saya suka mengkerdilkan Allah di hidup saya. Dan saya baca buku bahwa ada Allah yang besar. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam saya. Saya mau bertobat dari suka mengkerdilkan Tuhan. Jadi dia mulai ikut pelayanan. Ikut pelayanan tuh ke penjara. Jadi suka ikut ke penjara gitu, pelayanan penjara. Nah waktu itu, karena dia udah sering ikut, jadi orang-orang bilang,
Ibu mesti latihan bawa renungan. Apa aja? Minggu depan Ibu ya yang sharing pewartaan. Dia mau tolak tapi dia pikir, saya kapan lagi bertobat dari suka mengkerdilkan Allah dalam hidup saya. Jadi saya bilang iya katanya. Minggu depan kita ke penjara. Dan dipanggil oleh sipir penjara, hati-hati ya. Nanti kalau khotbah, jangan bilang gerejanya paling hebat. Karena beberapa hari lalu terjadi tawuran. Karena ada pewarta yang bilang gerejanya paling hebat. Sedangkan yang hadir tuh oikumene. Berantem. Beradu gereja mana paling hebat. Jadi kalau pewartaan tuh dibilang sama polisi, jangan bilang gereja ibu paling hebat. Nanti bisa tawuran. Waduh, jadi dijaga oleh polisi waktu itu. Ini pria-pria semua, ini ibu cerita. Jadi waktu saya maju katanya, saya tidak mau mengkerdilkan Tuhan yang besar di dalam saya lagi. Saya maju, saya bilang sama semua, karena mereka kan laki-laki semua dan saya udah tua, kecil lagi ya. Maksudnya nggak terlalu besar badannya. Dia bilang, kalian semua dengarkan, ada pesan dari Allah yang maha tinggi akan saya sampaikan pada kalian semua. Wah, saya kaget, semua terdiam. Saya bawa renungan. Dengar ini pesan dari Allah yang maha tinggi. Setelah itu, pokoknya saya bawa renungan berapa lama, saya bilang, siapa yang mau bertobat, firman Tuhan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Roh Kudus bekerja sekarang di tengah-tengah kita. Ketika Roh Kudus menerangkan, jelaskan kesalahan dalam hidup kita, dan kita mau bertobat, saat inilah waktunya. Majulah ke depan. Kita akan berdoa. Waduh, saya kaget katanya. Saya tantang mereka maju ke depan bertobat. Roh Kudus bekerja, ada satu mulai maju, wah, pada banyak yang maju. Ingat anak istri di rumah yang kalian tinggalkan. Maka inilah kesempatan bertobat supaya keluargamu bisa dipulihkan. Mereka mulai menangis. Saya nggak percaya katanya ya. Wah, kok kenapa banyak yang maju? Wah, saya masih nggak percaya. Saya bilang, kalau sungguh-sungguh mau bertobat, berlutut semua. Wah, pada berlutut. Dia bilang, saya juga terkejut karena saya kenal ibu ini dulu yang biasa melempem kesaksian, nggak pernah bilang mau maju, mau bersaksi, tiba-tiba jadi on fire gitu, berapi-api. Karena dia tahu, pada akhirnya dia tahu ada kemuliaan, kuasa Allah yang hebat di dalam dirinya. Dan sejak itu, ibu ini bilang, sejak itu saya tidak mau mengkerdilkan Yesus. Firman Allah yang hidup, yang pada mulanya adalah firman. Jadilah terang, jadilah bumi, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah semua binatang merayap di bumi, di air, di udara. Sang firman Yesus yang luar biasa besar ada pada diri saya. Akhirnya dia tidak mau kerdilkan Yesus lagi di dalam hidupnya. Ketika saya juga tahun 2007 divonis dokter kanker getah bening, kanker payudara, metastase ke 7 tempat. Ini udah ganas karena dalam waktu 2 bulan tiba-tiba ada benjolan di ketiak saya segede bola pingpong. Dan kata dokter, this is very advanced. Secara medis kamu nggak bisa ditolong. Tidak ada harapan. Tapi untung dokter saya orang beriman. Walaupun secara medis kamu nggak ada harapan, pada Yesus kamu ada harapan. Jadi saya di kemoterapi 8 kali, kepala saya botak 8 bulan, saya diradiasi 25 kali, 4 macam operasi, kemudian di sumeta, di nuklir, macam-macam. Macam-macam, waktu itu juga saya nggak punya asuransi, tadinya punya, tapi saya punya masalah keuangan, saya keluar, tiba-tiba sakit, nggak ada keuangan untuk berobat, ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan. Saya lihat ke sini nggak ada pertolongan, ke sana nggak ada pertolongan, kemana-mana nggak. Saya udah tergeletak.
Tapi ketika kita memandang pada Yesus selalu ada pertolongan. Saya habis pelayanan di Australia, saya transit di Singapura, saya ke dokter di Singapura, di situ saya dibiopsi dan dibilang saya kanker, dan dokter bertanya, "Do you have insurance?" Nggak ada kan, tapi saya bilang, "Jesus is my blessed insurance. What are you doing for living?" "I'm an evangelist." "From which church?" "Catholic Church," saya bilang. Dia bilang, "That must be very tough for you." Saya bilang, "Yes." Dalam hati, yes it is. Tapi saya nggak mau sebut. Karena di gereja Katolik, pewarta Injil awam itu kan nggak ada gaji, nggak ada perpuluhan, nggak ada karir. Semua kan di atas kita ada suster, romo, mau karir apa gitu kan, awam. Paling mentok juga ketua lingkungan kayak apa ya, mungkin ya. Tapi the best place to be is with Jesus. Tempat terindah di mana kita bisa berada adalah tempat di mana Yesus mau kita berada. Dia sanggup mengubah gurun menjadi tempat bermata air. Karena saya pewarta Injil, sekarang saya nih pagi jam 5.47 pagi, saya sedang di California, Amerika. Bayangin di masa pandemi, kok disponsori dalam waktu seminggu, diundang, disponsori ketat, cepat banget prosesnya. Bulan lalu saya diundang dengan Bu Esther Kando, diundang ke Amerika, kita pelayanan di beberapa kota, sekarang di California, berapa waktu lalu saya di Nevada, di Las Vegas ada rekoleksi, kemudian di Arizona, di Phoenix, dan kami pergi berbagai kota, juga pelayanan di Cruise ke Alaska. Itu karena saya sebagai pewarta. Jadi yang tadi saya balik lagi, waktu itu benar-benar kayak nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Mana saya dibilang nggak beriman. Ibu tuh nggak beriman. Kalau beriman tuh orang didoain kankernya plek sembuh. Katanya ya. Nggak kayak gini, mesti di kemo, mesti diradiasi, mesti dioperasi katanya. Ibu nggak beriman sih. Maka saya datang, aduh Tuhan, katanya saya nggak beriman. Gimana ya Tuhan? Kemudian makanya itu kita perlu waktu hening. Ya. Adakan ayatnya, be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ketika saya berdiam, Tuhan kenapa nih saya kanker, udah 27 tahun pelayanan ke desa-desa lagi. Kemudian Tuhan memberi kesan. Pertama kali ada penemuan gelas dan piring plastik. Apa yang dibuat? Karena dulunya kan piring itu beling atau kaleng. Nah, nggak tahu ada yang ingat apa enggak ya, mungkin bisa unmute, ada yang bisa bilang. Pertama kali penemuan piring itu melamin dan gelas itu plastik, untuk promosi apa yang dibuat terhadap piring dan gelas plastik ini? Di apa kira-kira? Dibanting, supaya kelihatan nggak pecah, ini kuat. Jadi Tuhan kasih kesan dalam hidup saya, kamu akan jadi alat demo, promosi kekuatan Allah di dalam hidupmu. Dan ada yang bilang kepada saya, di dalam diri kamu ada 2 K. K besar yaitu Kristus, dan K kecil adalah kanker. Kalau Kristus ditaruh di tengah kalimat, itu hurufnya mesti huruf besar. Kalau kanker ditaruh di tengah kalimat, hurufnya kecil. Maka saya waktu itu seperti minum obat 3 kali sehari, 5 kali sehari. Saya berkata, bersama Kristus yang besar, yang namanya di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya usir K kecil, kanker keluar dari tubuh saya. Karena ada K besar Kristus. Maka waktu itu masalah keluarga, masalah pelayanan, saya berdoa. Ada kuasa yang besar dalam saya, yaitu Kristus. Maka apapun masalah, saya usir dalam nama Yesus bersama dengan K besar. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan ketika kita dicobai, Allah adalah setia dan adil, dan Dia akan berikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Saya udah tergeletak waktu itu, saya hanya memandang pada kebesaran Tuhan. Kalau saya fokus pada masalah, saya tenggelam seperti Simon Petrus
fokus pada badai gelombang, dia tenggelam. Tapi kalau kita fokus kepada kebesaran Tuhan, kita sanggup berjalan di atas gelombang masalah hidup kita. Ketika saya on and off juga ya, ketika saya udah mau down ini, saya keluar, saya pandang langit yang luas. Aduh Tuhan, langit ini sangat luas. Daripada kita di kamar jadi sempit, saya pandang langit yang luas. Kalau langit yang luas ini luar biasa besarnya, penciptanya jauh lebih besar. Kalau kita fokus pada kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, masalah kita menjadi kecil. Jadi kecil. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada kebesaran Tuhan. Dan ada kekuatan luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita. Singkat kata adalah, dalam 2 tahun berobat, di kemo, di segala macam, satu ketika saya di scan, dokter berkata, this is miracle. You become a cancer survivor. Nggak ada lagi kanker ganas di tubuhmu. Engkau disembuhkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Padahal tadi dokter bilang hidup kamu tinggal 20%. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keluarga saya dipulihkan Tuhan. Keuangan. Aduh, saya nggak minta sumbangan, udah tergeletak. Saya hanya berharap sama Tuhan. Dan janji Tuhan ya dan amin. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara aku pelihara. Terlebih lagi dirimu. Kalau saya cerita pertolongan Tuhan tentang keuangan, luar biasa. Dokter saya nggak kenal di Singapura yang periksa saya, yang tahu saya kanker parah dan nggak punya dana. Ini dokter Singapura yang biasa materialis, dia cari sponsor untuk saya 40%. Luar biasalah Tuhan menolong keuangan, keluarga saya ditolong oleh Tuhan, dan pelayanan juga ditolong oleh Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Makanya saya tuh suka nangis kalau nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Luar biasa, luar biasa. Maka jangan pernah mengkerdilkan Tuhan dalam hidup kita. We have J power, Jesus power inside us. Dan yang terakhir adalah ini janji Tuhan untuk keluarga. Kisah 16 ayat 31. Ini janji Tuhan untuk setiap keluarga kita. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka kita minta Tuhan selamatkanlah keluarga kami di dunia dan akhirat. Karena Tuhan lebih rindu. Maka kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka biarlah kita berdoa. Jadi ini terakhir ya cerita. Ada satu keluarga itu tuh berantem terus, orang tua, anak, istri, suami. Waduh berantem terus. Panggil hamba Tuhan. Terus istri cerita, iya suami saya gini, anak-anak gak hormat. Pokoknya berantem. Suami juga, iya istri saya tuh, pokoknya dibilanglah kesalahan istri. Anak-anak bilang, mama papa begini. Gak jelas mana yang salah, semua kayaknya saling menyalahkan. Maka hamba Tuhan ini berkata, udah kita berhenti saling menyalahkan, kita semua berdoa dan mengambil keputusan. Tuhan, ubahlah keluargaku mulai dari aku. Ubahlah keluarga kami mulai dari saya. Kalau semua suami, istri, anak-anak berdoa, Tuhan ubahlah keluarga ini mulai dari saya, maka pasti terjadi perubahan. Jangan kita menuntut mama dulu berubah, pasangan dulu berubah, anak dulu berubah. Tuhan berkati, ubahlah keluargaku mulai dari saya. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke. Dibuka? Kita bagi kelompok atau gimana? Ngomong lah. Ada pertanyaan sharing? Halo, nggak ada Kak Mika, kita Oh, nggak iya. sharing sih. Oke. Doa. Mau berdoa atau gimana?
Ya boleh berdoa. Kita doa. Oke. Kita berdoa ya. Iya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, biarlah selain kami senang mendengar sabda-Mu, tolonglah kami untuk lebih senang melakukan sabda-Mu. Dengan pertolongan Roh Allah, Roh Kudus, jadikanlah kami pelaku-pelaku sabda-Mu, pelaku firman-Mu Tuhan, dan berkatilah, tolong keluarga kami Tuhan, mulai dari diri kami masing-masing. We need you, Jesus power. We invite you, Jesus, in our life, in our family. Yesus, masuklah, merajalah di dalam hidupku, di dalam pikiranku, perasaanku, kehendakku, di dalam roh dan jiwaku. Dan kami rindu Yesus menjadi Raja di dalam keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu Yesus mentransformasi hidupku, hidup keluargaku. Lawat setiap kami Tuhan. Berkati, pulihkan keluargaku mulai dari diriku Tuhan. Biarlah anggota keluargaku bisa melihat ada Yesus yang besar, yang mulia di dalam hidupku. Biarlah Engkau Yesus makin bertambah di dalam hidupku. Egoku makin berkurang, sehingga kemuliaan-Mu, kesabaran-Mu, keramah tamahan-Mu, damai sejahtera, sukacita-Mu bisa nampak di dalam melalui hidupku. Berkati, lindungilah seluruh keluargaku Tuhan. Biarlah kami semua boleh melekat hanya kepada satu pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, pokok keselamatan kami. Jagalah seluruh anggota keluargaku Tuhan. Karena hanya padamu Tuhan kami berlindung, hanya padamulah andalan kami. Dan tolong Tuhan untuk kami boleh rajin, disiplin, melatih ibadah kami. Sehingga menjadi way of life, gaya hidup untuk keluarga kami, yaitu beribadah kepada Tuhan. Tolong teens Tuhan, anak-anak ini Engkau yang lindungi. Dan biarlah mereka punya pengalaman akan kasih-Mu Tuhan. Punya pengalaman pribadi akan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap anggota keluarga kami, anak-anak kami, hanya mengandalkan Engkau. Karena Yesus Engkaulah andalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan diri kami, keluarga kami, di dalam kasih setia, kuasa, dan perlindungan daripada Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih banyak Kak Meike. Mari kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you. Biar setiap firman seperti kata Kak Meike bilang bisa benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, mari teman-teman kita mau persiapan persembahan. Juga kita mau berdoa untuk Kak Meike dan juga Ciose yang sudah membawakan firman pada hari ini. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau kami boleh dengar banyak kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan Yesus, biar itu Kau tanam dalam di hati kami Tuhan, dan kami lakukan itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa untuk sahabat kami, Kak Meike dan Ciose Tuhan. Kami bersyukur Kau pakai dia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau perluas lagi wilayah pelayanannya Tuhan Yesus. Kau jadikan dia lebih dan lebih lagi sempurna di hadapan Kau Tuhan. Kau pakai mulut, lidah, bibirnya dan kehidupannya untuk memberkati orang-orang sekitarnya
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap keluarganya Tuhan, Kau yang juga cukupi Tuhan kebutuhan jasmani maupun rohani mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kami dan Jose ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan Yesus apa yang ada pada kami Tuhan Yesus. Kau yang taruh berapa besarnya di dalam hati kami, biar kami berikan itu dengan ketulusan hati kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, sambil persembahan kita mau pengumuman. Coba diulang tadi. Bagi teman-teman yang mau persembahan tadi nomornya kalau nggak tahu boleh tanya. Oke. Pengumuman Mayo 2 Oktober 2021. Oke. Yang pertama, happy birthday di bulan September kemarin ada Veronica Anastasia. Terus ada Selfie sama Desi. Ada Kakak Ivan, Yono sama Bernardus Ivan juga, ada Peter, ada Seni, ada Ita dan Alphonse, ada Peter juga lagi, ada Sophie, ada Dimas dan Denny, Densu. Wah, banyak banget nih. Ada semua orangnya? Ada. Oke, nanti kita doa ya. Habis itu yang anniversary, Babere and Mak Silpi and Ariel and Desi. Ariel and Desi. Congrats. Oke, lanjut dulu ya. Nanti doanya di belakang sekalian. Oh, ada umat yang baru. Puji Tuhan. Kita mau panggil, ada nggak nih orangnya? Kita mau kenalan ya. Ferdinand sama Yolenta. Sama Hengki sama Vanessa. Wajah baru rasa lama, welcome. Terus Erik dan Eka sama Ricky dan Nita. Boleh kenalan sebentar? Coba host bisa nggak? Satu-satu coba kita mau kenalan. Sebelah sini, ting. Yeay, salah sebelah sini ya. Halo, boleh unmute. Halo. Ferdinand sama Yolenta ya. Oh iya. Boleh perkenalkan diri, siapa dan siapa. Terus tahu kita dari mana gitu, dari paroki mana juga. Oke. Halo, nama saya Ferdinand. Saya Yolenta. Hai. Dari parokinya sama kan. Sebenarnya dulu MBK sih, sekarang udah pindah ke daerah Kemayoran sih. Jadi ya kemarin ikut sempat MRT di MBK, jadi kita join Mayor. Selamat datang. Welcome. Thank you. Bro and Welcome. sis. Welcome home. Loh, MBK. Oke, thank you ya Ferdinand and Yolenta. Ada lagi? Hengki and Vanessa. Ayo, Hengki and Vanessa. Ini pasutri baru. Oh, ini pasutri baru. Mm-mm. Oh, oke. Oh, masih di jalan. Oh iya. Oke, tahu dari Civitri dan Ciovita. Oke, Oke. selamat datang. Ini Ricky dan Nita ya? Oke. Erik dan Eka sama Hengki Vanessa. Oke, hai. Kenal ini ikut SAD kemarin ya? Iya, ikut. Oke, silakan perkenalan diri. Halo, saya Eka. Saya Erik. Kita dari paroki MBK juga, Oke, tinggalnya di daerah? di TA. Oke, Oke. selamat datang ya. Senang sekali berjumpa dengan kalian, Erik dan Eka. Thank you, welcome. Oke, Hengki Nesa tetap. Ada? Ada tah yang kini. Ada. Oke, sambil kita sambut juga ada umat baru dari Teens. Wih, puji Tuhan, Luisa. Hai Luis. Luisa apa bergabung di tempat sana juga? Apa di Atau gimana? Mungkin ya. Oh, belum balik ya. Oh ya udah, oke, welcome. Oke, thank you semua teman-teman yang baru dan yang lama, tentu saja diundang untuk datang lagi bulan depan di Mayo ini. Yeay. Oke, kita mau lanjut pengumuman dulu. Next konsel Mayo catat di Google Kalendernya 6 November 2021. Dicatat dari sekarang supaya disingkirkan semua jadwal-jadwal. Supaya kita bisa benar-benar belajar firman Tuhan. Amin.
Oke, kita punya sosial media teman-teman, please follow. Ini @komunitasmayo, itu buat yang pasutrinya. @mayo.teens, mereka punya karya luar biasa. Teman-teman harus lihat dan kita support ya, kita like juga. Karyanya luar biasa ya, jadi kayak animasi segala macam di Mayo Teens luar biasa. Dan Mayo Kids juga untuk anak-anak di bawah 12 tahun, kita masuk ke Mayo Kids. Kalau yang di atas 12 tahun, kita masuk ke Mayo Teens ya. Oke. Ayat hafalan bulan Oktober ini untuk Mayo Kids yang anak-anak di bawah 12 tahun ya. Jangan lupa di videoin terus tag dari Instagram papa mamanya. Anak kecil belum punya Instagram ya kan? Tag dari Instagram papa mamanya ke Instagram mayo.kids. Ayat hafalannya apa kakak host? Tuh, ayo. Gak cuma anak-anak yang harus hafal, sebenarnya kita semua juga. Mari kita mau baca sama-sama dari Ibrani 13 ayat 16. Yuk sama-sama, 3, 2, 1. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Wah, ternyata kalau kita berbuat baik dan memberi bantuan, itu berkenan kepada Allah. Amin. Ya, jadi yang punya anak-anak di bawah 12 tahun jangan lupa tag ayat hafalan dan aktivitas Mayo Kids juga ke mayo.kids. Oke, terus nah bulan depan Mayo Kids-nya tanggal 31 Oktober jam 11. Jadi yang punya anak-anak di bawah usia 12 tahun tag juga ya jadwalnya 31 Oktober setiap akhir bulan jam 11. Oke, sama Kak Albert ini nanti. Oke, nah bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa silakan WhatsApp ke nomor 0818 362 362. Itu kotak doa gitu ya, jadi bisa WhatsApp ke sana, kerahasiaannya terjaga. Oke. Sudah? Oh sudah. Oke yuk. Teman-teman seperti biasa, aku mau ceritain sedikit, kita di komunitas Mayo ini, kita punya namanya doa berkat keluarga. Apa yang dilakukan di doa berkat keluarga itu, kita akan masuk pujian dulu, nanti setelah itu suami sebagai imam di kepala keluarga itu, dia yang akan memberikan berkat dan doa kepada istri dan anak-anaknya kalau sudah punya, kalau enggak ya ke istrinya gitu ya. Jadi setelah ini kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan lagi, kita mau berdoa dan suami terima berkat itu lalu salurkan kepada istri dan anak. Oke? Ya, yuk. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau belajar lagu ini, lagu tentang keluarga. Mari kita mau tundukkan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk panggilan-Mu Tuhan. Panggilan berkeluarga ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk suami dan istri, untuk anak-anak yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar semakin hari Tuhan kami belajar bagaimana bertumbuh bersama di dalam keluarga kami, mencintai keluarga kami lebih lagi, seperti Engkau juga mencintai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Kau berkati keluarga kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, amin. Diberkatilah untuk selama. Mari kita mau belajar lagu ini sekali lagi. Kita mau resapi kalau sungguh Tuhan berkati keluarga kita. Saat ini kasih Tuhan mengalir pada keluarga kita. Berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, amin. Sebab Tuhan melindungi, amin. Tuhan melindungi keluarga kita, menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan
Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi kita mau resapi lagu ini. Kita mau bayangkan kasih Tuhan mengalir saat ini di rumah kita, di keluarga kita. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, amin. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab sekali Tuhan berkati, maka akan diberkati selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, amin. Tuhan melindungi keluarga kami, nyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur Kau selalu lindungi kami Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Amin Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kau berkati Yesus. Kau berkati Tuhan. Pada para suami Tuhan saat ini berkat tercurah dari kuasa yang maha tinggi. Untuk setiap suami, para suami Tuhan, kekuatan baru, pemulihan baru, berkat baru Tuhan Yesus Kau curahkan saat ini Tuhan. Sukacita melimpah Tuhan. Mari para suami terima sebanyak-banyaknya berkat dari Tuhan. Isi penuh-penuh tangkimu, isi penuh tangki cintamu. Baik, para suami dipersilakan untuk berdoa untuk istrinya dan memberkati istri dan anak-anaknya. Tuhan melindungi. Para suami boleh memberkati dan berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Para suami boleh memberikan berkat juga untuk istrinya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari
dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus beramin. Kau berkati keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau hidup di dalam keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk panggilan ini Tuhan. Ajar kami untuk mengusahakan Tuhan Yesus, mengerjakan Tuhan panggilan kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Seperti kami yang bilang Tuhan Yesus, biar kami mencintai Tuhan Yesus lagi masih ada Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk berusaha lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus, untuk mengambil kekuatan daripada Engkau dan menjadi the best version of us, the best version dari diri kami Tuhan Yesus, agar kami juga bisa mencintai orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami juga boleh selesai Tuhan Yesus untuk komsel komunitas Mayu pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu selalu tetap untuk kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Kau juga berikan kami Romo Tuhan Yesus, Romo pendamping kami yang begitu baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini juga Romo Tolas akan memberikan berkat penutup. Romo Tolas boleh memberikan berkat penutup, juga berkat untuk yang ulang tahun dan anniversary. Baiklah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk dalam kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita masing-masing, memberkati keluarga kita, memberkati secara khusus saudara-saudara kita yang sedang berulang tahun dan anniversary. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hidup yang boleh kami terima hingga saat ini. Atas kebersamaan, kekeluargaan, persahabatan, dan persaudaraan yang boleh kami alami, boleh kami rasakan, boleh kami miliki hingga pada detik ini. Kami serahkan seluruh anugerah yang indah yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudari kami secara khusus yang berulang tahun, yang beranniversary. Semoga Engkau senantiasa mendampingi, memberkati, dan menyertai perjalanan hidup mereka. Berkatilah keluarga besar Mayo ya Tuhan, agar mereka dibebaskan dari kuasa kegelapan dan roh jahat yang ingin menyesatkan, yang ingin memelintir seluruh kebenaran yang telah kami miliki, jalan yang lurus yang telah kami tapaki. Semoga oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua diberkati, dilancarkan dalam usaha, diberi kesehatan, diberi perlindungan, dan pencerahan untuk memandang wajah-Mu dalam setiap aktivitas kami. Maka saat ini ya Tuhan, kami mohon anugerahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, berkatilah kami satu persatu masing-masing sesuai dengan kehendak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo. Puji Tuhan, mari kita mau beri kemuliaan buat Tuhan, bersorak-sorak bagi Dia. Thank you so much semuanya, kami ke Ciyose dan semuanya. Anak-anak teens mana udah pada balik belum? Coba. Mana? Oh belum, udah. Oke, kita bersyukur kalau kita boleh dengar banyak firman. Jangan lupa teman-teman satu hal, kasih Tuhan selalu ada untuk kita, amin. Kita mau percaya kasih setia Tuhan selalu ada tuh untuk kita. Dan kita mau kecap betapa dalam dan lebar dan luasnya kasih setia Tuhan. Yeay. Mari kita menyanyi.
begitu besar kasih, amin, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau berikan hidupku bagi diriku. Katakan apa? Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Mari Ku puji kau selalu. Yeah. Oh, Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Thank you banyak teman-teman semuanya. Kita mau dadah sebelah kiri sebelah kanan. Sampai jumpa bulan depan. Jangan lupa di follow sosmednya supaya tahu kegiatan kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Romo, thank you Kak Mega, Cici semuanya. Anak teens mana? Yeay, begitu besar kasih, amin, tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tidak pernah kita dapat selami kasih Tuhan yang luar biasa. Yeay, besar dan ajaib perbuatanmu, kau berikan hidupmu bagi diri. Yo, segenap hati katakan apa? tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selama. Siap, ku puji kau selalu. Yeah. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus. Siap bertepuk tangan buat Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, amin, Kasih setiamu. tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus. Sekali lagi ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, amin, kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Na 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 na. Siapa? Yesus Tuhanku. Semuanya kau yang layak kami puji dan kami sembah. Thank you so much teman-teman. See you next month. Boleh unmute sekarang, sapa-sapa temennya boleh. Sampai jumpa bulan depan. Thank you Kak Meke. Thank you Kak Meke. Romo Tolas, thank you. Terima kasih Kak Meke. Thank you Kak Meke. Thank you Romo. Kak Hasmi. Thank you Kak Meke. Tuhan berkati kita